Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Mata air dengan efek awet muda? Apa benar kalau diminum bisa mendapatkan masa muda abadi? Donna membelalakan mata dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak memiliki perasaan antisipasi apapun, karena usianya sendiri masih cukup muda. Ellen tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menusukkan garpunya ke sepotong iga murlok goreng, melahapnya dalam 2 gigitan, lalu meneguk anggur Sonia. Rasa manis dan lembut itu sepenuhnya meniadakan rasa jenuh minyak gorengnya. Matanya setengah terpejam, tampak seperti seorang penikmat kuliner sejati. Setelah merenung beberapa detik, dia perlahan menjawab pertanyaan Donna. Aku tidak tahu apakah mata air seperti itu benar-benar ada, dan aku juga tidak yakin apakah Raja Keabadian, Agalito, pernah meminum airnya. Aku hanya tahu satu hal, yaitu, ketika aku masih sangat muda, aku sudah mendengar legenda Raja Bajak Laut ini. Sama seperti Raja Lima Lautan, Nas, yang tampaknya hidup selamanya. Janggut mereka pasti sangat panjang, sampai melewati dada. Denton mengemukakan pendapatnya. Faktanya, Raja Lima Lautan, Nas, hanya memiliki janggut yang mencapai bawah leher. Dia duduk di geladak, diselimuti jubah hitam megah dengan tepi perak. Dia mengenakan mahkota yang tingginya 2 kali kepalanya, dan memandang segalanya seperti dewa. Nada suara Ellen makin lama makin rendah, seolah-olah ingatannya terperosok ke dalam rawa, dan dia tak mampu melepaskan diri. Paman Kapten, apakah Anda pernah bertemu Raja Lima Lautan? Donna bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah bajak laut paling legendaris. Namanya tersebar di seluruh lautan, bahkan anak-anak di kota pelabuhan pun mengenalnya. Seluruh generasi tumbuh besar dengan mendengarkan kisah-kisah tentangnya. Dalam arti tertentu, banyak orang memandang Nas sebagai Raja Bajak Laut sejati. Aku ingat, salah satu syarat kenaikan untuk jalur Black Emperor adalah menyamakan nama seseorang dengan Kaisar, menanamkannya jauh ke dalam hati rakyat. Apakah ini versi awal atau versi sederhana dari upaya itu? Aku penasaran sekarang dia berada di urutan berapa. Meskipun Klein berfokus mencicipi daging murlok, pikirannya berputar akibat diskusi kelompok itu. Menghadapi pertanyaan Donna, Ellen berkata sambil menghela napas. Saat itu, aku masih sangat muda dan bertugas di William V. Pernah suatu kali, armada kami mencoba menyeberangi Selat Bencana di Laut Berserk, dan bertemu kapal Black Emperor di sana. Dalam beberapa menit itu, semua orang, termasuk kapten armada, kehilangan keinginan untuk bertarung. Untungnya, Nas tidak memberi perintah untuk menyerang kami. Keren sekali, seru bocah Denton, matanya berbinar. Ellen tidak melanjutkan topik itu. Dia tersenyum dan berkata, adapun Raja Keabadian, Agalito, aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Aku hanya tahu bahwa poster buronannya menggambarkan seorang pria setengah baya yang pucat. Seberapa pucat? Biar ku beri contoh yang bisa kalian pahami. Seperti orang yang sudah mati cukup lama, mayat yang baru mulai membusuk. Ketika Donna dan Denton mendengar perumpamaan ini, mereka tanpa sadar menoleh ke bangkai murlok yang tercabik parah, dan tenggorokan mereka bergetar tanpa sadar. Tentu saja, yang paling penting dalam poster buronan bukanlah penampilannya, melainkan hadiahnya. Di Lowen saja, Agalito bernilai 100.000 pound. Dan itu adalah hadiah terendah di antara keempat raja. Ellen mengalihkan topik dan berkata, mari kita lanjutkan kisah tentang harta karun. Peringkat ketiga adalah warisan Kekaisaran Solomon. Pada zaman keempat, ketika kekaisaran raksasa itu runtuh dan hancur, keluarga kerajaan membawa harta yang bahkan akan membuat para dewa iri ke atas sebuah kapal. Mereka mengarahkannya jauh ke dalam laut kabut, menunggu kesempatan untuk membangun kembali dinasti mereka. Namun, 500 tahun berlalu, 1000 tahun berlalu, dan 1500 tahun berlalu, tetapi kapal itu pada akhirnya tidak pernah muncul. Konon katanya, Raja Lima Lautan, Nas,
mewarisi sebagian dari warisan Kekaisaran Solomon. Tidak ada yang tahu, apakah dia merupakan keturunan Black Emperor yang sesungguhnya? Cecil menambahkan dengan penuh minat. Laut Kabut? Pantai barat benua utara? Donna mengingat kembali pelajaran geografinya. Benar, jawab Cliff singkat. Di sebelah barat benua utara adalah Laut Kabut. Di timurnya adalah Laut Sonia. Di selatan adalah Laut Berserk. Dan di utara adalah Laut Utara. Sisi timur dan barat benua selatan mirip dengan benua utara, sementara di selatannya adalah Laut Kutub. Bersama-sama, semuanya membentuk 5 lautan. Kerajaan Loen dibelakangi pegunungan Hornachis dan wilayah daratan Mid-Seashire. Di sisi timurnya terbentang Laut Sonia, dan memanjang ke selatan hingga Teluk Desi. Ia menguasai beberapa pintu masuk strategis ke Laut Berserk, tetapi tidak bersinggungan dengan Laut Kabut. Begitu ya? Donna tidak terlalu tertarik pada harta karun yang jauh itu, jadi dia mengalihkan fokus dan bertanya. Kalau harta karun keempat? Itu milik kekaisaran terakhir zaman keempat, Trunsos. Konon mereka membangun sebuah kapal raksasa sebesar sebuah kota, dan memindahkan semua harta mereka ke sana. Lucunya, pelarian mereka tidak ada gunanya. Meskipun para penumpang dan awak yang telah ditentukan tidak terlambat tiba di pelabuhan, tak satu pun dari mereka yang selamat. Namun, kapal itu menghilang dengan sendirinya. Hingga hari ini, orang-orang sering mengaku melihat sebuah kapal raksasa berlayar diam-diam di malam berkabut. Ia disebut Kekaisaran Hantu, dan muncul di berbagai tempat di Laut Sonia. Itulah kesimpulan dari semua cerita itu. Ellen mendongak ke bulan merah yang menggantung tinggi di langit, berbicara dengan nada mengejek, tanpa menyembunyikan kerinduannya. Mungkin kita akan melihatnya melintas di dekat kita besok malam? Tidak, malam ini. Donna berpikir dengan penuh harap dan kegembiraan. Klein menghabiskan sisa makanannya, meneguk teh hitamnya, dan mendengarkan dengan penuh minat apa yang dikatakan Ellen tentang harta-harta lainnya. Yang kelima adalah kota hilang Newins. Konon di dasar Laut Kabut, terdapat sebuah peradaban dengan makhluk-makhluk cerdas di dalamnya. Di sekitar wilayah laut itu, para pelaut dan petualang sering menemukan benda-benda khusus, yang semuanya menunjuk pada Newins di zaman kuno. Namun, anggota peradaban ini belum pernah muncul, seolah-olah ia telah hilang dari dunia ini. Ellen meneguk sisa anggur darah Sonianya dan berkata, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh sebuah peradaban. Besarnya kekayaan itu benar-benar tak terbayangkan. Setelah terdiam 2 detik, Ellen meletakkan gelasnya dan tertawa. Sebenarnya, harta yang paling aku nantikan adalah yang memiliki lebih banyak catatan daripada legenda, yaitu Sunken Laurel. Lebih dari seabad yang lalu, kapal itu membawa emas, perhiasan, dan berbagai barang berharga yang diperoleh kerajaan dari Balam Timur. Saat keluar dari jalur pelayaran, kapal itu tenggelam di suatu wilayah tak dikenal di antara Laut Berserk dan Laut Sonia. Hingga kini, belum ditemukan. Katanya, barang-barang di atasnya bernilai jutaan pound. Jutaan pound? Angka itu membuat Donna berseru kaget. Sebagai putri seorang pedagang yang telah mendapatkan pendidikan selama bertahun-tahun, dia memiliki pemahaman samar tentang apa arti angka tersebut. Di Loen, seorang jutawan adalah orang yang benar-benar kaya, hanya berada satu tingkat di bawah keluarga bangsawan puncak dan para taipan. Jutaan pound. Sebagai anggota Dewan Nasional Pencemaran Atmosfer, pemegang saham utama perusahaan Koim, Nyonya Mary, yang mengizinkanku bergabung dengan klub Quelak secara gratis, hanya bernilai beberapa ratus ribu pound. Meski begitu, dia sudah cukup kaya bahkan di kalangan bangsawan dan pedagang. Dia janda populer, bahkan ada anak-anak bangsawan yang melamarnya. Klein dengan cepat menemukan objek perbandingan. Ellen menghela napas sambil tersenyum. Kalau aku bisa menemukan Sunken Laurel, aku tak perlu lagi menjadi kapten. Aku akan pergi ke Backlund dan menjadi seorang dermawan. Aku akan membeli tanah dan menyumbang ke partai politik untuk mendapatkan gelar bangsawan turun-temurun. Aku pernah mendengar Talim menyebutkan bahwa seorang baronet bernilai sekitar 300.000 pound dan sekitar 800.000 pound untuk seorang baron.
Jika kau benar-benar mendapatkan harta itu, gelar Viscount bahkan Earl pun masih dalam batas imajinasi. Jutaan pound. Klein membantu menyempurnakan rencana Elan. Kalau itu aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku akan membeli sebuah manor besar. Cecil juga mulai membayangkan hidupnya setelah menemukan harta karun. Aku ingin mempekerjakan banyak pelayan dan pembantu, menanam hamparan gandum yang luas, membangun kebun anggur, membuat anggur sendiri. Selain itu, aku ingin punya sebuah ruangan untuk berjemur, melihat sapi, domba, dan kuda berjalan santai, serta menikmati roti dari penggilingan milikku sendiri, seperti pemandangan indah dalam lukisan. Elan tertawa mendengarnya. Nyonya, tahukah Anda berapa nilai manor seperti itu? Tidak, aku tidak tahu. Cecil menggelengkan kepala. Hanya beberapa ribu pound. Jika Anda menemukan Sunken Laurel, Anda bisa membeli 1000 manor seperti itu. Elan menggunakan angka pasti untuk menggambarkan nilai harta tersebut. 1000 manor? Cecil tak bisa menahan diri untuk mengangkat cangkirnya dan meneguk teh hitam. Sebelumnya, dia tahu bahwa beberapa juta pound adalah jumlah besar, tetapi dia tidak menyangka akan sebesar ini. Untuk meredakan guncangan di hatinya, dia menoleh ke Cliffs dan berkata, "Bos, jika Anda menemukan Sunken Laurel, apa yang akan Anda beli?" "Tidak. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani?" Cliffs terdiam sejenak sebelum berkata, "Pulang. Aku akan memeluk istri dan anak-anakku, mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak perlu lagi berpetualang di laut. Bukan orang jahat." Klein mengangguk kecil. Donna memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Paman petualang? Kalau Anda?" Klein menjawab tanpa ekspresi, mengatakan pada diriku sendiri, untuk tidak tidur lagi. Cepat bangun. Puff. Donna memuntahkan es teh manis yang baru saja diminumnya, namun untungnya ikan goreng di meja sudah habis. Pada saat ini, Klein menghela napas dalam hati. Meskipun aku tahu hampir mustahil menemukan harta itu. Kalau tidak, berbagai gereja pasti sudah melakukannya, dengan seluruh kekuatan besar yang mereka miliki. Tapi saat membahas topik seperti ini, aku tetap tak bisa menahan diri untuk ikut bersemangat. Inilah daya tarik harta karun. Bahkan jika itu hanya legenda, ia tetap bisa menarik banyak petualang. Donna menyeka mulutnya dan duduk kembali dengan anggun, seolah-olah bukan dia yang baru saja kehilangan kendali. Bocah kecil Denton, masih haus akan cerita, bertanya, "Apakah masih ada legenda harta karun lainnya?" Elan menoleh ke Cliffs, memberi isyarat agar dia yang menjawab. Cliffs dengan tenang meneguk teh hitam dan berkata dengan suara dalam, "Ada tak terhitung banyaknya harta di laut? Tanah tersembunyi para elf, kapal-kapal bajak laut yang hilang di kedalaman kabut, kota bawah laut yang disegel oleh monster-monster kuat, simpanan rahasia terakhir Kaisar Rosel, dan lain sebagainya." Ah, sang kaisar sudah mencapai tingkat meninggalkan harta dan legenda bagi orang lain. Jika itu benar, apakah di dalamnya ada kartu blasfemi? Berapa banyak? Legenda tentang Dead Key mungkin bisa membantu Tuan Azik memulihkan lebih banyak ingatannya. Klein berpikir dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Setelah pembicaraan tentang legenda harta karun, yang telah menginspirasi generasi petualang untuk mengarungi laut berakhir, sang juru masak juga telah menyelesaikan pemanggangan daging perut murloc. Daging itu tampak putih setelah matang, sedikit hangus kehitaman, dan tertutup partikel-partikel coklat kecil, yang berkilau dengan kilap lembab berminyak. Olesan bumbu yang dilakukan berulang kali, telah meresap ke dalam serat daging, memancarkan efek visual yang menggoda selera. "Ini ikan panggang ala Desi, berbeda dari cara kamu biasanya memakannya," kata Elan, sambil menunjuk piring porselen putih yang diletakkan juru masak. Donna memegang garpu dan pisaunya, lalu berkata dengan penuh semangat, "Aku suka ikan panggang madu, tapi yang ini juga kelihatannya sangat menggugah selera." Ikan panggang madu. Seberapa banyak madu yang dibutuhkan untuk itu? Kalau ada kesempatan mencobanya, rasanya pasti enak.
Klein membiarkan imajinasinya melayang liar. Dengan adanya seorang koki, mereka tak perlu melayani diri sendiri. Mereka hanya bisa menatap penuh harap ketika potongan-potongan ikan diiris, diletakkan di piring yang berbeda, lalu disajikan di hadapan mereka. Klein sangat serius dalam mencicipi hidangan lezat, jadi dia tidak terburu-buru menyantap ikan itu. Sebaliknya, dia meneguk sedikit teh hitam, menggunakan cairan yang sedikit asam itu, untuk membersihkan mulutnya dari sisa rasa sebelumnya. Setelah melakukan semua itu, dia menusuk sepotong ikan dengan garpunya, dan memasukkannya ke dalam mulut. Dalam sekejap, dia merasakan cita rasa adas, basil, dan rempah-rempah lain yang sedikit merangsang. Semua itu cukup untuk membuka satu demi satu indera pengecapnya. Segera setelahnya, sari lezat dari daging ikan, rasa agak sepat dari garam laut, serta kesegaran asam manis lemon meledak bersamaan, memenuhi rongga mulutnya, dan membuat air liurnya mengalir. Saat dia mengunyah, sisa kekenyalan terakhir daging ikan itu terurai sedikit demi sedikit, setelah lemaknya dipanggang keluar, sepenuhnya menampilkan keindahan daging tersebut, beserta manis samar yang menyertainya. Menelan ikan di mulutnya, Klein teringat sebuah acara kuliner yang pernah ia tonton di kehidupan sebelumnya, dan memilih kalimat penilaian yang paling sesuai dengan perasaannya barusan. Lapisan rasanya sangat jelas, luar biasa. Haha, nada dan pilihan katamu membuatmu terdengar seperti seorang pencicip profesional, canda Elan. Donna melambaikan garpunya dan menimpali. Paman, mungkin kau seharusnya menulis kolom di surat kabar tentang berbagai restoran dan aneka masakan. Kenapa aku tidak memikirkan ide ini? Ini pekerjaan bagus yang bisa menghasilkan uang, sekaligus mencicipi hidangan lezat. Satu-satunya masalah adalah, pria gemuk tidak bisa menjadi badut yang lincah. Apakah harus kumuntahkan dan menjadikan muntah sebagai atraksi? Sungguh menyia-nyiakan makanan. Klein dengan serius mempertimbangkan saran Donna. Untuk malam yang indah, saat makanan hampir habis, Ellen menuangkan lagi anggur darah Sonia untuk dirinya sendiri, dan mengangkat gelasnya dengan wajah memerah. Klein dan yang lainnya menimpali dengan suasana hati yang sama baiknya. Untuk malam yang indah, mereka menghabiskan sisa minuman di gelas masing-masing, dan menyaksikan pelayan membereskan meja, serta membersihkan dek. Mereka berbincang sebentar lagi di tengah angin dingin, membahas tentang Putri Duyung, topik yang paling menarik minat Donna. Cliffs memberitahu nona muda itu, bahwa, dalam beberapa legenda, Putri Duyung juga disebut Siren, dan mereka menggunakan nyanyian mereka untuk membingungkan manusia, bukan demi hiburan, melainkan untuk berburu. Selain kemungkinan bertemu makhluk-makhluk ini, di jalur laut dari Kepulauan Gargas, menuju kedalaman Laut Sonia, ada pula peluang tertentu untuk menemukannya di lautan berbahaya, yang belum dijelajahi manusia. Namun, bagaimanapun, semua itu bersumber dari bualan mabuk para bajak laut tertentu, dan mereka semua menghindari pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa lolos dari nyanyian Putri Duyung, yang membuat kisah itu sangat mencurigakan. Apapun itu, setidaknya ini memberiku satu arah yang mungkin. Klein mencatat pembahasan mereka. Donna, Denton, sudah waktunya kembali. Kalian harus bangun pagi besok, dan sarapan bersama orang tua kalian, kata Cecil sambil melihat posisi bulan. Baik, jawab Donna sambil berdiri dengan enggan. Denton buru-buru bertanya, apa aku punya kesempatan untuk menjadi petualang? Pikirannya telah terpikat oleh perburuan sebelumnya, dan legenda-legenda yang diceritakan. Cliffs berjalan ke sisinya, menepuk bahunya, dan berkata, sebelum menanyakan itu, kamu setidaknya membutuhkan 5 tahun pelatihan tempur dan belajar. Aku rasa ayahmu akan menyewa guru yang baik untukmu. Iya, mata Denton berbinar, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Setelah 5 tahun, kamu yang sudah dewasa mungkin tidak lagi ingin menjadi petualang, yang bisa terkubur di dasar laut kapan saja. Cara Cliffs menangani situasi ini sangat cerdik. Dia tidak langsung menolak, melainkan memberi harapan dan membiarkan waktu mengikis minat anak itu. Ini mencegah anak tersebut menjadi memberontak secara tiba-tiba.
Bagaimanapun juga, menguasai teknik bertarung selalu bermanfaat bagi siapapun. Klien memasukkan tangannya ke saku dan berpikir dengan penuh apresiasi. Dalam perjalanan kembali ke bagian dalam kabin, Clives menyerahkan 2 lembar uang 5 pound kepada klien. Bayaranmu. Dia baru saja menerima 150 pound dari pembelian seluruh Murloc oleh Elan. Aku tidak melakukan apa-apa. Klien menolak secara refleks. Clives meliriknya dengan mata biru pucatnya dan berkata dengan suara rendah, "Kau membebaskan Cecil dan menjaga anak-anak dengan baik." Menjaga anak-anak dengan baik? Klien agak terhibur, tetapi akhirnya dia menerima 2 lembar uang itu dan menggambar segitiga di dadanya. "Kau lebih dermawan daripada yang kupikirkan. Terima kasih." Dia berhenti menolak karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika dia tidak menerima 10 pound itu, maka di mata seorang petualang veteran seperti Clives, itu akan terlihat seolah-olah dia tidak puas dengan harganya dan sedang berusaha mendapatkan lebih, yang bisa membuatnya dianggap berpotensi menyerang kapan saja. Di antara mereka yang mengaku sebagai petualang, jelas tidak kekurangan orang gila yang serakah. Melihat German Sparrow memasukkan uang itu ke saku, Clives memalingkan pandangan dan berkata datar, "Ini aturan laut." Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengikuti Cecil, Donna, dan yang lainnya masuk ke kabin. Kalau aku bisa mendapatkan hadiah seperti ini dari setiap misi, dan pekerjaan dengan tingkat kesulitan seperti ini, aku pasti sudah lama menjadi kaya dari pekerjaanku sebagai detektif swasta. Klien tertawa mengejek dirinya sendiri, dan menoleh menatap bulan merah yang tergantung tinggi di langit. Bulan itu tetap bersinar dengan tenang dan lembut di malam hari. Legenda laut, berbagai monster. Akhirnya aku menemukan sedikit perasaan menjadi seorang petualang. Klien berbalik dan berjalan ke tepi kapal. Bermandikan tirai merah tua, dia mengagumi ombak yang semakin menggelap. Perlahan, suasana hatinya menjadi tenang, seiring langkahnya yang sedikit demi sedikit keluar dari bayang-bayang kabut besar Backlund. Angin dingin dan lembab menampar wajahnya, dan samudra luas tak berujung terbentang di hadapannya, membuka hatinya. Untuk sesaat, klien merasakan dorongan untuk bernyanyi, tetapi ketika dia membuka mulut, dia mendapati bahwa dia tidak bisa mengingat bait modern yang sesuai. Aku tidak mungkin cuma berkata, "Oh laut, kau penuh air." Urutan Safan Kaisar memang sangat cocok untuk hal-hal seperti ini. Kalau ada waktu, aku harus membaca puisi-puisinya supaya tidak terlihat seperti orang buta huruf. Klien menyindir dirinya sendiri, sambil menatap bulan merah dan lautan sebelum menghela napas. Sungguh malam yang indah. Setelah sebuah kejadian tak terduga, di mana mereka tersesat, tim penjelajah kembali ke kota Perak. Melihat retakan dinding yang dipenuhi rumput liar, Derek mendapati dirinya seperti berada dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah pergi selama bertahun-tahun. Secara diagonal di belakangnya, mata Demon Hunter Colin tiba-tiba tampak kehilangan fokus saat dia mengangkat tangan dan menekan pelipis kanannya. Anggota tim lainnya dipenuhi kegembiraan dan kelegaan dari lubuk hati mereka. Setelah penjelajahan yang sulit, memiliki rumah yang menunggu mereka adalah hal paling membahagiakan di hati mereka. Tatapan Colin kembali normal saat dia menoleh ke samping dan melihat ke arah diagonal depan. Backlund, kediaman keluarga White. Setelah berpikir sejenak, Emlyn yang penuh percaya diri mendekati orang tuanya dan bertanya, "Jika aku ingin mendalami sejarah kami, kaum Sanguin, kepada siapa aku harus mencari? Jika aku langsung bertanya tentang kota Perak, besar kemungkinan aku akan terekspos sebagai bermasalah. Meskipun aku tidak takut dan sangat tenang, demi leluhur dan demi menyelamatkan seluruh ras Sanguin, aku tidak punya pilihan selain menyembunyikannya. Aku memang selalu tertarik pada sejarah Sanguin. Aku telah mengumpulkan banyak informasi, dan ayah serta ibu tahu itu, jadi aku tidak akan dicurigai sama sekali. Alasan ini sempurna." Emlyn memuji dirinya sendiri dalam hati. Dia sedikit mirip ayahnya. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, yang membuatnya tampak sangat profesional. Sang pria terhormat, yang telah meraih gelar doktor di bidang kedokteran, meletakkan buku tebal anatomi di tangannya,
mendorong kacamatanya, dan berkata, "Tak ada seorang pun di Backlund yang lebih tahu daripada Lord Nips. Kalau aku berani menemui Lord Nips, aku pasti sudah lama melakukannya." Emlyn teringat deskripsi Tuan Full tentang dirinya, sebagai seorang Mesias yang harus memikul beban rahasia sambil disalahpahami, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Selain Lord Nips, dia sedang tidur di bawah tanah, jadi tidak nyaman untuk diganggu." Ayah Emlyn menarik kerah piyama katun tebalnya, dan berpikir sejenak. Wei Mandy. Dia selalu menganggap dirinya seorang sejarawan. Emlyn menghela napas lega dan tersenyum. "Aku ingin mengunjunginya." Peluit berbunyi, dan White Agate berlayar memasuki pelabuhan Damir. Kapal itu akan mengisi kembali persediaan makanan segar dan air di Pulau Koloni, lalu berlayar lagi keesokan paginya. Setelah perburuan Murloc, Klein menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kehidupan yang bisa digambarkan sebagai santai atau membosankan. Dia benar-benar jenuh dengan pemandangan laut, dan malam itu dia memutuskan untuk pergi ke bar di pelabuhan untuk melihat-lihat, berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang Putri Duyung dan inspirasi untuk berakting. "Kalau aku bertemu bajak laut dengan tangan berlumuran darah di darat, aku tidak keberatan memberinya pelajaran. Masih ada jiwa-jiwa yang menunggu untuk dibebaskan dari creeping hunger." Dahi Klein berkeringat saat dia melengkapi dirinya dengan semua benda mistiknya sebelum meninggalkan kabin dan menuju pelabuhan. Dalam proses itu, dia bertemu Donna, Cliffs, dan yang lainnya. Mereka tampaknya hendak pergi ke restoran pelabuhan untuk mencicipi daging awetan paling terkenal di Damir. Donna dan Denton menyapa petualang yang baru mereka kenal itu, tanpa sepengetahuan orang tua mereka, dan tampak penasaran kemana dia akan pergi. Klein tersenyum balik, menarik kerah mantelnya, dan mengikuti petunjuk papan tanda hingga menemukan bar terdekat, Flying Fish and Wine. Klein melihat papan nama itu, dan mendapati bagian luar bar dipenuhi pengumuman buronan. Di antaranya terdapat hadiah 800.000 pound milik Raja Lima Lautan, serta hadiah lebih dari 100 pound untuk kapten bajak laut biasa. Ini membentuk pemandangan unik yang membentang, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Semuanya uang. Klein berdiri di tempat dan menatapnya cukup lama. Dia menarik kembali pandangannya, mendorong pintu, dan masuk ke dalam bar, hanya untuk mendapati tempat itu sangat sunyi. Tidak ada keributan yang biasanya melekat pada tempat semacam ini. "Ada apa?" Klein menoleh ke sekeliling dan melihat Kapten Elan, mengenakan mantel merah tua, duduk di bar, serta 2 pria bertubuh besar di tengah ruangan, saling berhadapan. Kebuntuan itu terjadi antara seorang pria kekar mengenakan kemeja bergaris biru putih, simbol Angkatan Laut. Meski cuaca hampir mencapai suhu 0, kedua lengannya dibiarkan terbuka. Ia menekan sebuah belati ke tenggorokan pria di hadapannya, namun di saat yang sama, sebuah senapan kuno, jenis yang seharusnya dipajang di museum, telah diarahkan tepat ke gelabelanya. Pemilik senapan itu juga bertubuh lebih dari 1,8 meter. Berotot kuat, dengan wajah berminyak. Rambutnya dicukur habis, dan dengan tato elang laut, ia memaki, "Pelaut Angkatan Laut." Tak seorang pun di pelabuhan Damir berani memfitnahku sebagai informan bajak laut. Pelaut Angkatan Laut itu tidak mengalah, dan kedua belah pihak sepenuhnya memamerkan kekayaan umpatan khas lautan. Klein mengamati beberapa detik, lalu berjalan memutari tepi ruangan menuju Kapten Elan, yang membawa pedang lurus di pinggangnya, dan sebuah senapan tersembunyi di tubuhnya. Dengan nada tenang dan santai, Klein bertanya, "Ada apa?" Pertengkaran 2 pemabuk. Di pelabuhan Damir dan perairan sekitarnya, selalu ada rumor seperti itu, bahwa si Eagle Logan bekerja untuk tuan dari Black Tulip. Pelaut Angkatan Laut tadi menyebutkannya barusan, dan si Eagle kebetulan mendengarnya. "Tuan dari Black Tulip? Bukankah itu Admiral Hal Lutwell?" Klein berbalik dan duduk di bangku tinggi di depan meja bar. Ia mengetuk permukaan kayu meja. 1 gelas bir Southfield. 6 pence. Bartender berkulit perunggu dengan gigi seputih mutiara mengelap gelas-gelas,
sambil berkata tanpa emosi. Kalau soal makanan khas benua, harganya jauh lebih mahal dibanding Backlund dan Tingen. Klein merogoh sekepal koin tembaga, menghitung 6 pence, lalu menyerahkannya. Saat itu, Logan dan pelaut angkatan laut telah dihentikan oleh penjaga bar. Setelah saling melontarkan kata-kata kasar, mereka mundur ke sudut yang berbeda. Mungkin karena kehilangan muka, pelaut angkatan laut itu pergi tergesa-gesa setelah sekitar 10 detik. Suasana bar kembali ramai. Mau main kartu? Kapten Elan menunjuk ke tangga di sisi bar. Tidak, tujuan utama Klein datang adalah mengumpulkan informasi. Elan refleks ingin menepuk bahunya, tetapi sikap Klein yang dingin dan tajam membuatnya menghentikan gerakan itu. Ia hanya menarik kembali tangannya, pura-pura merapikan mantel merah gelapnya, lalu mengingatkan, "Jangan main perempuan di sini." Klein mengangguk, mengangkat gelas bir Shotfield, dan meneguknya. Dan juga, jangan percaya siapapun di sini. Hanya sebagian kecil dari apa yang mereka katakan itu benar. Ellen membawa lanti-proof miliknya, dan melangkah ke tangga menuju lantai 2. Klein menoleh sekilas dan bertanya tanpa perubahan ekspresi, "Termasuk dirimu?" "Mungkin." Ellen sempat terkejut sebelum tertawa terbahak. "Setidaknya, peringatanku barusan itu nyata." "Oh, dan aku laki-laki?" "Itu juga benar." "Belum tentu. Di dunia ini ada ramuan bernama witch." Klein memalingkan pandangan, minum perlahan, dan mendengarkan para peminum di sekitarnya menyombongkan diri. 2 atau 3 menit kemudian, seorang pria pendek kurus duduk di sebelah Klein sambil membawa minumannya. "Kawan, kau kelihatan seperti petualang." Ia memiringkan kepala dan tersenyum. Pria yang menyapanya itu berambut hitam, bermata biru, dengan raut wajah menua. Temperamennya tampak agak menyedihkan. "Bisa dibilang begitu?" jawab Klein dingin. "Aku tahu kau seorang pemburu yang mengejar hadiah dan kekayaan." Pria pendek itu menoleh ke sekeliling dan menundukkan kepala, merendahkan suaranya. "Pernah dengar tentang kekaisaran Spectre?" "Aku pernah dengar Amway, juga pernah dengar tentang Father in Heaven dan Mesiah yang disegel di dasar laut." Menggunakan kekuatan faceless, Klein memancarkan sinyal penolakan agar orang itu tidak mendekat. "Ya, kapal hantu kuno raksasa penuh harta karun. Kami punya petunjuk," kata pria pendek itu dengan nada menular. "Kami menemukan informasi tentang di mana ia akan muncul berikutnya. Kami tak ingin bajak laut atau angkatan laut mengambil keuntungan, dan kami juga tak ingin kekayaan kami dirampas. Jadi kami memutuskan menyewa kapal dagang bersenjata sendiri untuk menunggu di area itu. Biayanya kira-kira 1.000 pound. Aku sudah menemukan 15 rekan dan mengumpulkan 720 pound. Kau tertarik ikut?" Tanpa menunggu Klein bicara, ia merogoh dan mengeluarkan setumpuk surat berwarna kuning kecoklatan. "Aku tahu kau tak akan langsung percaya. Sebenarnya, tak seorang pun akan. Tapi setelah ke-15 temanku membaca informasi ini, semuanya memutuskan bergabung dengan rencana kami." "Apa wajahku tampak sebodoh itu? Atau memang setiap orang kampung akan terjebak hal semacam ini jika tak segera menjauh?" Saat Clay mempertimbangkan apakah akan menilai surat-surat itu, dari sudut matanya ia melihat si Eagle Logan, yang sebelumnya bertengkar, sedang berjalan ke arahnya. "Woody, kau menipu orang lagi. Tikus got terkutuk." Logan mengangkat pria pendek itu, dan melemparkannya ke ruang terbuka di tengah bar. Ia jatuh terkapar di lantai. Pria berotot dengan tato hijau kebiruan di kepalanya, duduk di posisi Woody sebelumnya, sambil tertawa keras. "Maaf, ini tikus-tikus pelabuhan damir kami. Mereka selalu melakukan hal-hal yang merusak reputasi kami. Sebenarnya, kami semua ramah. Kalau ada yang ingin kau tanyakan, jangan sungkan bertanya padaku. Hehe. Jangan percaya apa yang mereka katakan tentangku. Aku orang lurus, dan tak ada hubungannya dengan Admiral Hell." Semakin kau menekankan itu, semakin mencurigakan. Ekspresi Klein tak berubah saat ia berkata tenang, "Aku ingin tahu rumor terbaru." "Tak masalah." Si Eagle Logan menghantam meja bar dan berkata pada bartender, "Beri aku sepiring daging asap spesial."
Aku akan mentraktir kawan ini hidangan paling terkenal di Damir. Bartender tetap dengan ekspresi dingin, mendorong pintu dan masuk ke dapur. Tak lama, ia membawa sepiring daging asap merah putih yang diiris tipis. 5 pound. Ia tidak memandang si Eagle Logan, melainkan menatap langsung ke arah Klein. 5 pound. Si Eagle Logan menoleh sambil tersenyum hangat, mengangkat lengannya untuk memamerkan otot. Semua orang barusan mendengarnya. Sebagai ucapan terima kasih padaku, kau menawarkan mentraktirku daging asap spesial. Untuk sesaat, Klein tak menyadari apa yang terjadi. Baru ketika bartender mendesaknya untuk kedua kali, ia sadar bahwa dirinya sedang diperas, dan penipuan mereka cukup rapi. Pertama, mereka memakai sandiwara murahan yang mudah dibaca, untuk memunculkan si Eagle Logan dan meraih kesan baik. Lalu, dengan dalih mentraktir, memesan daging asap spesial yang sangat mahal. Terakhir, mereka membalikan keadaan dan memaksa transaksi. Tak heran saat tikus Woody dilempar keluar. Para pemabuk tak bersuara. Mereka semua takut pada Logan yang dirumorkan bekerja untuk Admiral Hell. Bagaimana harus menanganinya? Personaku saat ini adalah German Sparrow, petualang dan pemburu hadiah yang agak gila. Klein mengangkat cangkirnya dan meneguk bir bermal kental itu, lalu berkata dengan nada biasanya, "Kenapa kau tidak sekalian merampokku saja?" "Kenapa aku tidak sekalian merampokmu?" Logan sedikit tertegun oleh pertanyaan itu. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah tinju membesar di depan wajahnya. Bom! Tinju kiri Klein menghantam dagu si Eagle Logan, membuatnya terhuyung ke belakang menuju meja bar. Dengan dorongan telapak tangan kanan, Klein lincah meninggalkan kursinya dan mendekati tubuh Logan yang jatuh. Kakinya menegang, lututnya menyentak naik, menghantam perut bawah Logan. Puff! Logan mendongakkan kepala, mata melotot, mulut ternganga setengah. Klein menarik pistolnya, menyelipkan revolver ke dalam mulut pria itu, dan menarik kokangnya. Aku... Logan berteriak tak jelas. Klein menatap matanya, menarik keluar revolver, lalu mengayunkannya, menghantam sisi wajah Logan dengan gagang senjata. Gigi Logan berjatuhan satu persatu, mulutnya berlumur darah. Menghadapi pukulan berat dan rasa sakit yang melampaui batasnya, matanya terbalik dan ia pingsan. Klein menopangnya, dan menarik segenggam uang kertas, serta koin longgar dari sakunya. Karena sekilas menilai jumlahnya tak sampai 5 pound. Klein melemparkannya ke meja bar dan berkata tenang, "Simpan kembaliannya." Wajah perunggu bartender sedikit memucat saat ia berteriak panik, "Bosku itu White Shark." Tanpa menoleh, Klein melepaskan tangannya dan membiarkan si Eagle Logan jatuh ke lantai. Lalu ia duduk kembali, menusuk sepotong daging asap, dan memasukkannya ke mulut untuk mencicipi. Rasanya cukup unik, cita rasa bumbu menyebar seperti helai-helai tipis, menggelitik perut dan tenggorokannya. Setelah memakan 2 potong, ia menatap ke atas dan bertanya, "Bosmu tahu kau bersekongkol dengan si Eagle?" "Tidak." "Dia?" "Tidak," jawab bartender tergagap. Melihat Klein tak berniat melanjutkan serangan, dan telah membayar dengan cepat, para penjaga yang berkumpul di dekatnya diam-diam mundur. Klein menyesap anggurnya, melirik si Eagle Logan di lantai, lalu berkata tenang kepada bartender, "Dia informan Ludwell. Berapa nilai hadiah kepalanya?" "Tidak, dia bukan." Bartender menggeleng. "Itu hanya omongannya sendiri, informasi yang ia sebarkan sendiri. Pelaut angkatan laut tadi itu disewa olehnya. Itulah satu-satunya cara agar semua orang di sini takut padanya." Mendengar jawaban ini, para peminum di bar serempak meletakkan gelas mereka dengan terkejut. Beberapa pemabuk bahkan sempoyongan menghampiri Logan dan meludah ke wajahnya. "Cuih! Cuih! Cuih!" Banyak peminum mengikuti. Klein menunduk lagi dan berkata sambil menyantap daging asap spesial, "Ceritakan rumor-rumor terbaru." Bartender menghela napas lega sambil mengelap gelas, lalu menceritakan secara terputus-putus rumor dalam 2 bulan terakhir. Sebagiannya sudah pernah didengar Klein, dan ada pula yang baru ia ketahui. Kapal perang berlapis baja Angkatan Laut Kekaisaran, Fritz,
telah menghancurkan sekelompok bajak laut yang kebetulan melintas saat latihan rutin. Kepanikan terhadap meriam raksasa kapal itu mulai menyebar di kalangan kekuatan bajak laut kecil dan menengah. Beberapa bahkan ingin memanfaatkan fase awal armada kapal perang berlapis baja itu untuk melakukan kejahatan secara gila-gilaan sebelum mundur dari bisnis ini dengan sejumlah uang. Lautan tak akan damai selama 6 bulan hingga setahun ke depan. Admiral of Blood, Senor, dan Vice Admiral Dusk, Bulatov Ivan, bentrok di perairan selatan Pulau Sonia. Masing-masing kehilangan 2 kapal dalam pertempuran besar. Klein mendengarkan tanpa bertanya, dan perlahan perutnya terisi. Melihat piring daging asap spesial telah kosong dan sisa birnya habis, ia berdiri perlahan. Ingat pelajaran hari ini? Klein menyerahkan piring itu kepada bartender. Bartender hendak meraih ketika rambut di belakang kepalanya ditarik. Bang! Klein menghantamkannya keras ke meja bar, membuat serpihan kayu beterbangan dan darah memuncrat. Para pelanggan berusaha menghindari dampak, dan para penjaga bergegas mendekat. Setelah melakukan semua itu, Klein menepuk-nepuk tangannya dan mengangkat gelasnya sendiri, mencoba menuangkan sisa bir ke atas kepala bartender. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Klein diam-diam menyerah. Ia berbalik, membungkuk, meraih si Eagle Logan, dan melemparkannya ke arah para penjaga yang berlari mendekat. Memanfaatkan momen ketika para penjaga menghindar dan bar kacau, Klein berlari cepat, lincah berputar mengitari mereka, dan dengan mudah meninggalkan Flying Fish dan Wine. Ia menekan topinya dan melangkah cepat ke depan, berbelok ke sebuah jalan di dekatnya. Setelah terus berganti arah, ia tiba-tiba memperlambat langkah, dan sebuah koin emas muncul di tangannya. Koin emas itu terus berputar di antara jari-jarinya, seolah sedang mengintai sesuatu.